Pos Tunas Harapan Ilahi. Hi guys, welcome back to podcast by Liva. Yeay. Hari ini narasumber kita itu ada Ustazah Rina, yaitu koordinator Quran di SMP Tunas Harapan Ilahi. Gimana Ustazah Rina kabarnya? Alhamdulillah. Ini pakai ini enggak nih? Pakai gerakan alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke, Ustazah Rina, belakangan ini ada kesibukan untuk mempersiapkan acara yang besar, kegiatan besar? Iya, ada. Alhamdulillah. Kan kita kalau di kelas 9, nah Kakak Kesya di kelas 8 ya? Nanti insya Allah kelas 9. Nah sekarang ini ada kegiatan imtihan. Tapi sebelum imtihan tuh kan ada proses-proses sebelumnya lagi ya. Ada training Quran, ada pramunakosya, kemudian munakosya. Nah selesai munakosya kita persiapan latihan buat imtihan. Imtihan itu ujian terbuka nanti di acara wisuda tahfiz gitu. Oke. Ustazah Rina, kalau boleh tahu nih, mulai belajar Quran tuh dari kapan ya? Dari umur berapa gitu kalau boleh tahu? Kalau belajar Al-Quran umum sih ya, rata-rata biasanya kalau anak-anak tuh kan usia 4-5 tahun. Nah Bu Rina juga dulu sekitar 5 tahun itu udah mulai belajar Al-Quran. Dari kecil ya? Iya. Oke. Sekarang kan banyak banget ya anak-anak kecil yang udah mulai diajarin Quran juga gitu sekitar umur 4-5 tahun tadi. Cuman banyak yang setelah dewasa, setelah besar itu tuh jadi jarang baca Quran. Yang menurut Saudara Rina gimana tuh? Iya, banyak faktor sih ya. Banyak faktor. Bisa jadi saat kecil tuh kan biasanya orang tua punya punya misi atau punya keinginan gitu kan, yang pastinya anak-anaknya harus bisa baca Quran gitu. Tapi mungkin niatnya itu ya hanya sampai pada anaknya bisa baca Quran gitu. Sehingga ketika sudah selesai, sudah bisa baca Quran, habis itu selesai gitu. Enggak pada tahapan selanjutnya mungkin lebih mendalami gitu kan, sehingga ya fenomenanya ya hanya belajar Al-Quran itu sejak kecil aja, tapi tidak dirawat saat dia beranjak remaja, tidak dirawat saat dia sudah mulai kuliah mungkin ya, lebih kepada ke pengamalannya mungkin ya, seperti itu gitu. Nah itu tuh kalau misalnya diajarin Quran dari kecil itu kan rata-rata biasanya karena suruhan orang tua gitu ya, disuruh orang tua. Gimana caranya biar sekarang tuh niat belajar Quran itu tuh benar-benar dari hati kita gitu? Oke. Balik lagi ya tadi, kalau anak-anak itu kan lebih mudah diarahkan sebenarnya ya, lebih mudah diarahkan. Nah ketika dia mendapatkan pembelajaran Al-Quran dengan metode yang menarik gitu ya, kemudian tidak hanya selesai di tempat belajar Al-Qur'annya, tapi di rumah juga mendapatkan pendampingan dari orang tua, khususnya di sini lebih kepada teladan ya, teladan orang tua. Nah itu akan menjadi otomatis jadi teladan bagi anak kan, orang tuanya interaksi dengan Al-Qur'annya baik gitu. Nah ini nanti jadi kebiasaan. Kemudian ketika bagaimana mau belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu dari niatnya sendiri yang lebih kuat, itu pengaruh lingkungan juga bisa menjadi faktor ya. Dan kembali lagi, pengaruh lingkungan mempengaruhi pemahaman. Ketika sudah paham kebutuhannya dengan Al-Quran, itu insya Allah akan lebih tulus gitu kan, belajarnya tuh lebih dari dalam, bukan karena paksaan, seperti itu. Nah itu tadi kan aku sebenarnya ya kalau misalnya sudah besar gitu kan, mungkin kadang mikir udah mulai sibuk gitu tuh, terus ngerasa kayak nanti aja baca Qurannya gitu. Menurut saya ada tips paling sederhana nggak sih supaya Quran itu tetap hidup di keseharian kita? Oke. Ini ujian buat semua ya, kayaknya ujian buat semua kalangan ini ya. Mau anak-anak, ujiannya mungkin ya saatnya bermain tapi harus belajar Al-Quran.
Terus kalau ujiannya remaja pengennya ya masih main-main ya, tapi udah tahapannya udah sama grupnya sendiri gitu, sama teman-temannya sendiri gitu. Tapi balik lagi, kalau orang tuanya kuat pendampingannya ke anaknya, ya itu tadi ya. Nah, tadi pertanyaan apa? Kok jadi Kalau misalnya udah mulai sibuk gitu, oh iya, mulai sibuk ya. aja gitu sebenarnya biar tetap hidup di keseharian kita. Oke. Bagaimana kesehariannya agar Al-Quran tuh hidup kesehariannya dihidupkan ya dalam keseharian kita. Oke, satu pertama balik lagi ke pemahaman ya, ke pemahamannya. Jika kita tidak paham dengan kebutuhan kita terhadap Al-Quran, itu pasti akan sulit. Kedua, lingkungan. Balik lagi ke lingkungan ya. Nah, dia tinggalnya di lingkungan yang mana? Ketika di dalam keluarganya orang tua hanya sebatas bicara ayo baca Quran, tapi orang tuanya nggak baca Quran gitu kan, berarti kan nggak ada nggak ada contoh, nggak ada kebiasaan yang dibiasakan seperti itu. Nah, balik lagi tadi ya ke pemahaman, lingkungan, kemudian niatnya kalau sudah tumbuh tadi. Nah, untuk tips bagi teman-teman yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran, mulailah dari sedikit dulu. Jadi jangan sekalinya ingin banyak gitu ya, sedikit-sedikit dulu dalam waktu yang dikhususkan, pada waktu yang dikhususkan. Jadi misalnya habis subuh 1 lembar dulu gitu kan. Nah, nanti kalau bisa 1 lembar itu cuman berapa menit, tambahin sedikit. Tapi usahakan 1 hari itu tidak berkurang dari awal gitu. Ya, jadi ditargetkan 1 hari itu harus ada minimal 1 halaman, atau ya udah paling sedikit lah ya itu ya, 1 halaman. 1 halaman biasanya berapa menit sih? Kalau lancar itu kan 3 menit lah ya, 3 menit lah. Itu pun gak nyampe biasanya ya, 2 menitan gitu ya. Itu udah sedikit banget itu ya. Nah, minimal 1 gitu, minimal 1. Karena kadang kita tuh sebagai manusia itu lebih memperhatikan jasad kita aja ya, fisik kita, wajah kita, tapi nggak kita pikirkan ruh kita. Padahal ruh kita tuh juga sedang sakit gitu. Nah, sakitnya ruh itu obatnya Al-Quran gitu. Mungkin di awal dia nggak akan ngerasain nih 1 hari baca Quran, besok hari nggak baca Quran, besoknya hari nggak baca Quran, lama-lama itu akan kering gitu. Tapi kalau udah dibiasain 1 hari baca Quran, besok baca Quran, besok baca Quran, minimal 1 halaman tadi ya, kemudian nanti alhamdulillah mudah-mudahan bertambah. Nah, itu akan ada keberkahan yang akan dia dapatkan. Mungkin dia nggak sadari, tapi dia dapat gitu. Seperti itu. Oke, terus kan banyak juga ustazah orang dewasa gitu yang malu karena baca Qurannya nggak fasih gitu. Maksudnya itu gimana? Oh iya. Tanggapan ustazah? Baik. Belajar Al-Quran itu bukan hanya waktu kecil aja gitu ya. Belajar Al-Quran itu kalau kita lihat dari hidupnya Rasulullah, bahkan sampai dengan meninggal. Nah, Rasulullah itu kan setiap tahunnya itu menyetorkan bacaannya kepada malaikat Jibril sampai dengan tahun terakhirnya Rasulullah hidup itu dalam 1 tahun sampai 2 kali. Dan di situ Rasulullah seperti mendapatkan seperti apa ya? Wah, ini kan bisa jadi ini terakhir. Nah, artinya apa? Artinya belajar itu enggak cukup selesai dari waktu kecil udah hatam Quran selesai. Itu biasa kejadiannya tuh kayak gitu tuh, fenomena kita sekarang tuh. Tapi harusnya belajar Al-Quran itu sudah bisa udah mengenal huruf, bisa membaca Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran. Tambah berikutnya adalah mempelajari maknanya, mempelajari tafsirannya, seperti itu, sampai dengan tahap mengamalkannya seperti itu. Nah, yang putus di kita itu adalah hanya sampai belajar baca.
tapi tidak sampai pada mengenal makna, mengamalkannya, itu kurang ya. Bukannya tidak ada, tapi mungkin kurang. Nah, kemudian putus pembelajarannya, tidak lagi mengulang-ulang Al-Quran sampai akhirnya ketika dewasa dapat hidayah, pengen belajar Al-Quran gitu kan, pengen baca Al-Quran lagi, tapi dia udah lupa nih cara bacanya gimana, ini dengungnya kemana, ini zo dengan zo aja itu mungkin zo dengan za aja mungkin kebalik-balik gitu kan, to zo itu mungkin terbalik-balik. Nah, kuncinya balik lagi kata Rasulullah, bagi orang yang belajar Al-Quran pahalanya ada 2 ya, pahala dia bersabar, kemudian pahala dia belajar. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu malu ketika udah dewasa tapi pengen belajar Al-Quran, nggak perlu malu karena ada pahalanya, jadi nggak akan ada ruginya. Nah terus balik lagi bahwa Al-Quran ini kan pedoman hidup ya, jadi kalau kita tinggalkan sama sekali, siapa yang rugi? Kita sendiri kan ya gitu. Kalau kita nggak mau mulai, mau kapan nanti mulainya? Sedangkan kita nggak tahu ya habisnya hidup kita ini kapan, kan nggak tahu. Nah, jadi daripada enggak sama sekali, nggak apa-apa terlambat. Ya kan, gimana? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu betul tuh. Jadi ya satu, nggak perlu malu, karena banyak kok ada orang tua yang belajar Al-Quran ada usianya udah tua. Nah kayak Bu Rina juga ngajar di luar, ngajar ibu-ibu, itu usianya ada yang udah sepuh gitu ya, ada yang ya bahkan matanya sudah bermasalah tapi punya semangat. Nah jangan sampai nih ya anak-anak muda justru kalah sama semangat orang tua gitu. Selagi muda manfaatkan waktunya. Nah yang sudah tua atau yang sudah bukan usia muda gitu ya, jangan pernah menyia-nyiakan waktunya gitu. Selain ini ya, apa tadi, malu terlambat gitu ya, ada juga yang kalau semangat ngaji tuh hanya di saat-saat tertentu, misalnya kayak pas lagi Ramadan gitu kan, biasanya semangat banget gitu, tapi setelah Ramadan turun lagi betul, gitu. betul. Itu gimana sih caranya mengembalikan semangat membaca Qurannya gitu, biar membaca Quran itu nggak musiman gitu. Oh iya, jadi jangan jadi hamba Robaniun ya, jangan jadi hamba Ramadaniun gitu ya. Tapi jadilah hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan gitu ya. Giliran Ramadan semangat ya, bisa berkali-kali hatamnya, selesai Ramadan hilang gitu ya, itu biasa tuh terjadi. Nah satu, manusia tuh mudah banget lupanya. Manusia itu lama semangatnya tapi cepat surut semangatnya. Mau nyemangatinya lama dapatnya, nunggu setahun kan Ramadan, begitu selesai Ramadan langsung hilang, tiba-tiba hilang gitu. Insya Allah ketika dia sudah memahami kebutuhannya kepada Al-Quran, maka dia hamba yang akan berusaha untuk menjaga, walaupun pasti akan tertatih-tatih. Kenapa Bu Rina bilang tertatih-tatih? Karena setelah selesai Ramadan, setan itu udah gak dirantai kan? Iya. Jadi fitnahnya, ujiannya itu pasti lebih kuat lagi gitu ya. Mungkin waktu Ramadan ya sebagaimana kita tahu setan-setan itu dirantai gitu kan. Nah kita hanya melawan hawa nafsu kita sendiri gitu ya. Tapi ketika keluar dari Ramadan, selain kita melawan hawa nafsu sendiri, kita ngelawan juga godaan-godaan setannya gitu kan. Sehingga yang tadi bisa ngaji berjus-jus dalam sehari, giliran di luar Ramadan bahkan setengah jus pun nggak kuat gitu ya kan. Nah itu tadi balik lagi, satu, pahami kebutuhan kita gitu, bahwa Al-Quran ini penting banget loh gitu. Kita pengen dapat pertolongan nggak nih dari Allah nih dalam sehari ini, maka ngaji gitu ya. Kemudian yang kedua, selain kita paham kebutuhan kita, kedua buktikan bahwa kita bukan hamba Ramadan, tapi kita hambanya
Allah. Dan ketika kita sudah tahu bahwa yang kita hadapi ini bukan cuma hawa nafsu kita, tapi juga makhluk-makhluk yang ingin menjerumuskan kita kepada apa yang tidak Allah suka, maka ketika sudah tahu, paham, lawan gitu. Jadi kalau lagi malas sholat duha, nah itu saatnya tepat untuk laksanakan sholat duha. Karena akan berasa efeknya gitu. Lagi malas ntar dulu deh, langsung kerjain gitu. Jadi ketika sudah ada bisikan-bisikan jangan langsung lawan gitu. Jadi jangan turutin tapi berani untuk lawan. Nah kalau sudah terlatih melawan, insya Allah kuat. Tuh, kemudian yang terakhir punya target. Itu tadi ya. Padahal tadi udah ya. Balik lagi target gitu. Targetkan minimal 1. Nanti kalau udah 1 halaman 1 lembar gitu kan. Udah dapat 1 lembar, nambah lagi 1 lembar gitu. Usahakan tidak kurang dari terakhir dibaca apa gitu ya. Misalnya 2 hari, 1 minggu udah bisa 1 halaman. Berarti minggu kedepannya coba dulu 1 lembar, berarti kan 2 halaman. Nah masuk pekan ketiga jangan kurang. Tapi kalau bisa pertahankan, kalau lebih mampu tambah lagi. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang lebih baik hari ini dari hari sebelumnya. Seperti itu. Ustazah, kan tadi belajar Quran dari kecil ya, dari umur 5 tahunan. Ustazah sendiri pernah nggak sih ngerasain susah atau malas belajar Quran gitu? Boleh diceritain mungkin kalau pernah? Boleh. Jadi dulu belajar Al-Qur'annya itu sama, kalau bahasa Indonesia itu kakek ya. Nah, karena orang ustazah dari Melayu manggilnya dato gitu. Nah, ustazah belajar sama dato. Belajar sama dato itu malum ya, kalau orang tua zaman dulu itu kan didikan Belanda. Jadi lumayan keras gitu ya, lumayan keras. Dipaksa, tapi ya karena anak kecil ya taunya harus belajar gitu ya. Udah tuh belajar. Tapi paham gak paham kayaknya ngalir doang gitu ya, ngalir. Sampai akhirnya mungkin karena orang tua ustazah kasihan juga dengan dato, udah tua gitu ya. Akhirnya dicari ini guru ngaji. Nah, balik lagi ke guru ngaji. Guru ngaji tuh ganti-ganti tuh guru ngajinya. Privat kan ke rumah. Beberapa guru ngaji itu cara ngajarnya beda-beda gitu ya. Balik lagi ya, yang membuat menyenangkan belajar Al-Quran adalah ternyata metodenya harus tepat. Nah, jadi ada guru ngaji yang mungkin kurang pas, kemudian ya qadarullah akhirnya tidak lanjut. Kemudian muncullah beberapa tempat TPA. Nah, belajar tuh di TPA. Belajar di TPA itu kan pakai Iqra. Zaman dulu kan pakai Iqra ya. Pakai Iqra 1, 2, 3, bukunya yang kecil-kecil itu kan. Nah, ketika ustazah ngaji itu di Iqra 4 enggak selesai-selesai. Terus orang tuanya ustazah heran, kok enggak selesai-selesai ya di Iqra 4? Tiba-tiba ada kegiatan wisuda, tapi ustazah diikutin gitu. Mungkin tujuannya meramaikan ya, biar termotivasi. Oh, saya juga pengen cepat selesai bisa Al-Quran gitu ya. Udah qadarullah, dengan persiapan kegiatan tersebut ustazah sakit, akhirnya stop, tidak di TPA lagi, belajarnya sama orang tua. Balik lagi ke orang tua. Nah, jujur nggak pernah khatam Al-Quran waktu kecil. Tiba-tiba sudah SMP ya, perjalanan ininya ya, perjalanan belajar Al-Qurannya stop, kemudian dapat hidayah kuliah, pengen belajar Al-Quran. Jadi benar, balik lagi ya, iya ini to atau zo, ini zo atau za gitu ya. Ini za benar nggak za kayak gitu. Nah dari situ mulai kan banyak tuh lembaga-lembaga
tahsin Quran udah muncul tuh di tahun 2001 itu udah ada ya, udah ada lembaga-lembaga ustazah dapatkan, ketemu, belajar. Kayak belajar dari nol lagi. Nah, itu kalau dihitung-hitung kan dari SD naik ke SMP, berhenti, SMA, stop, kuliah, baru tuh belajar Al-Quran lagi. Artinya sekitar 6-7 tahun kosong, tidak ada interaksi dengan Al-Quran gitu ya. Udah kuliah, belajar Al-Quran, di situ lebih mengenal lagi. Jadi Allah selalu punya cara untuk mengembalikan hambanya atau mengajarkan hambanya gitu ya. Alhamdulillah diberi hidayah, belajar Al-Quran sampai sekarang. Jadi ujiannya, masalahnya waktu itu adalah satu, metode yang kurang menarik atau kurang tepat ya. Tapi alhamdulillah ustazah tetap bersyukur, setidaknya guru-guru ustazah termasuk Dato' Ustazah itu juga memberikan peran ya, mengenalkan huruf hijaiyah itu kepada ustazah. Cuman memang belum waktunya aja, belum bisa baca Al-Quran. Jadi kalau di zaman ustazah itu kalau anak-anak yang udah selesai baca Al-Quran khotam itu dibuatin acara kayak nikahan. Jadi kayak acara nikahan gitu. Jadi kayak biasanya kan sunat gitu ya. Biasa sunat bikinin acara. Kalau ini enggak. Kalau di sana itu dibuatkan acara mirip khataman mirip nikahan. Jadi ngundang ya ratusan gitu kan, kayak mana yang ini ya. Mungkin untuk mengapresiasi ya. Tapi lemahnya, salahnya atau kurangnya adalah ketika sudah acara itu selesai, maka selesailah interaksi anak itu dengan Al-Quran. Itu disayangkan sekali. Nah, orang tua ustazah karena tadi kan Dato udah tua, kemudian guru-guru ngaji sudah berganti-ganti, TPA sakit ustazahnya, terus balik lagi ngaji sama orang tua, pelan tapi nggak pernah hatam gitu. Sampailah akhirnya berhenti ngaji, kesibukan sekolah apa segala macam, kuliah, Allah kasih lagi jalannya untuk belajar Al-Quran seperti itu. Oke. Tadi kan ada sempat ini ya membahas diajarin sama orang tua, diajarin sama kakek tadi ya, yang kata Zada metodenya mungkin bisa bilang keras gitu ya. Iya. Nah itu kira-kira berpengaruh baik atau ada sisi kurangnya juga? Yang pertama udah pasti baik untuk ustazah, jadi terbentuk kedisiplinan ya. Jadi kalau udah masuk waktunya ngaji, itu kita sudah harus rapi, sudah harus bersih, sudah harus duduk yang nyaman lah ya, duduk yang rapi untuk menuju ke kamar kakek, kamar dato ya, kamar dato. Kamar rumah Dato Ustazah tuh 2 lantai. Jadi lantai kedua itu kita belajar di situ. Dari belajar ngaji, belajar sholat. Jadi Ustazah melakukan gerakannya, Dato Ustazah tuh sambil ngapain, bacaan sholat. Nah, itu terus gitu, terekam gitu kan, terekam. Kemudian ya sekali 2 Dato marah itu ya karena ada yang tidak benar kami lakukan, misalnya nggak bisa di situ lagi gitu kan ya, kayak seperti itu gitu. Atau ketika termasuklah pendidikan agama itu, Ustazah rasakan dari Dato Ustazah adalah Dato tidak suka lihat cucunya pakai celana pendek sama baju kelek. Jadi kalau udah pakai baju lekbong ya bahasa kita ya, lekbong, celana pendek, udah tuh matanya melotot gitu. Akhirnya kita buru-buru pakai baju yang rapi, pakai baju panjang ya kayak gitu. Alhamdulillah itu berkesan sampai besar. Jadinya kita tahu, mungkin itu tadi ya cara menyampaikannya aja yang kurang gitu ya, kurang pas, tapi maksudnya udah betul gitu, maksudnya benar gitu, tapi cara menegurkan atau cara menyampaikan mana yang seharusnya bagaimana, itu yang tidak kita dapatkan seperti waktu sekarang gitu ya, kayak gitu. Sekarang ya Ustazah itu kan banyak banget aplikasi Quran di handphone. Kita pakai juga nggak? Pakai. Gitu. Nah menurut Ustazah itu apakah aplikasi
aplikasi Quran seperti itu tuh membantu atau malah bikin kita tuh jadi kurang sungguh-sungguh gitu buat belajar Al-Quran? Baik. Ini banyak sudut pandang ya. Jadi kalau aplikasi, kalau kata Ustazah itu membantu nggak? Untuk Ustazah sendiri membantu. Ketika Ustazah nggak pegang Quran nih, tapi butuh yang dipegang, ya kita kemana-mana pasti pegang HP ya. Pegang HP, maka dengan mudahnya kita bisa buka aplikasi. Atau ketika Ustazah sedang belajar Al-Quran, butuh membahas ini nih, dalam rangkaian ini ada berapa kata, itu ada tuh aplikasinya. Jadi bisa ini nih satu kata, ini dua kata gitu kan. Satu kata dengan dua kata, bagaimana cara membacanya dengan makna yang tepat, itu ada gitu. Seperti itu. Nah, itu sangat membantu. Itu sisi baiknya. Nah, sisi negatifnya mudah terdistrak karena di HP pasti ada notis kan ya. Notif. Turun walaupun nggak sungguh-sungguh pengen baca, tapi terbaca kan, misalnya dari ini, udah tuh naikin, lama-lama kan akhirnya terganggu. Nah memang kalau saran Ustazah untuk baca Al-Quran, kalau mau dari HP lewat aplikasi, matikan data. Iya, masuk ya, iya, biar notifnya nggak masuk. Kalau memang niatnya mau baca Quran gitu kan. Tapi kalau nggak kuat atau ya butuh dengan informasi yang masuk ke kita, ya setidaknya jangan pakai HP, berarti pakai Al-Quran aja kayak gitu. Atau butuh pakai HP, misal nggak ada Al-Quran, tapi ya udah mau nggak mau pakai HP, ya itu tadi matikan dulu datanya. Kita butuh berapa menit? 5-10, selesaikan dulu, hidupin lagi gitu. Jadi itu membantu, tapi dilihat kondisinya bagaimana. Dan ketika ingin menggunakan, jika ingin fokus, harus bagaimana, seperti itu. Iya, benar, betul. Kadang kita juga nggak bisa terlalu lama ya. Kalau udah pegang HP tuh nggak bisa. Gatel. Apa? Wah, ada ini. Terus bisa juga lagi ngaji, muncul tuh apa yang harus dilakukan gitu kan, dan ini harus dikerjakan segera. Kayak gitu, itu termasuk godaan-godaan yang harus benar-benar bisa kita atasi. Diatasi dengan balik lagi, kita sungguh-sungguh nggak nih gitu kan. Mau baca Al-Quran sungguh-sungguh dulu dong. Al-Quran dulu, udah selesai baru nih lanjutin. Kadang pun setelah kita akhirnya berhentilah nih, putuskan untuk berhenti, nggak selesai dulu baca Al-Quran, kita mengerjakan pekerjaan kita, udah nggak selesai juga tuh kerjaan kita, bener nggak? Iya. Dan itulah jahatnya setan. Dia berusaha mengaburkan niat kita yang udah ditanamkan gitu ya. Udah benar-benar pengen baca Al-Quran, langsung ingat ada kerjaan ini, begitu kita antar dulu berarti baca Al-Qurannya ini dulu deh, nggak selesai juga tuh kerjaan. Jadi berarti kan tidak ada berkahnya ya. Maka ketika sudah ingat itu, selesaikan dulu, dapatin dulu berkahnya Al-Quran, target kita selesai, lanjut ke pekerjaan kita tadi. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bisa menyelesaikan bacaan kita, pekerjaan itu Allah mudahkan, seperti itu. Oke, kita udah banyak banget bahas tentang Quran ya Ustazah. Sekarang Ustazah ada nggak sih kalau Quran bisa ngasih kita satu nasihat paling penting, kira-kira apa yang Quran mau katakan untuk kita gitu? Karena ini mengambil sudut pandang Al-Quran, aku adalah Quran, aku ingin meninggalkan pesan untukmu gitu. Ustazah pernah coba-coba cari di Meta, panjang banget gitu, tapi Ustazah ambil kalimatnya yang paling mengena untuk Ustazah ya. Jangan tinggalkan aku, karena aku akan menemanimu sampai hari akhir nanti gitu. Ngena banget. Iya. Jadi panjang banget. Ya
bahkan pernah Ustazah dengar dari salah satu video pernah baca atau pernah nyimak gitu ya. Al-Quran itu kalau diperas cuman satu kata, takwa katanya kayak gitu. Terus dia jelasin bla 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 bla. Untuk jadi orang bertakwa itu butuh 3 gitu kan. 1, jangan pelit, kedua jangan jangan marah, jangan mudah marah, ketiga jadilah orang yang mudah memaafkan. Oke gitu kan. Nah terus saya cari lagi, kalau aku adalah Al-Quran, yang mengena bagi Ustazah adalah dari seluruh kalimat yang dijabarkan oleh Al-Quran adalah jangan tinggalkan aku karena aku akan menemanimu sepanjang hidupmu, kemudian sepanjang masa penantianmu, berarti di alam kubur ya, sampai dengan hari akhir nanti, kayak gitu. Luar biasa. Makasih banyak ya Ustazah Rina. Sama-sama. Kita dapat banyak ilmu baru lagi. Tuh. Ya semoga bermanfaat ya. Amin ya. Oke, kalau gitu kita tutup. Terima kasih banyak Ustazah Rina. Sama-sama. Atas waktu, ilmunya juga. Sekian dari kita. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.